والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Dan di antara nikmat yang hendaknya senantiasa kita mensyukurinya dan kita berusaha untuk betul-betul menjaganya, yaitu nikmatul Islam was sunnah wal istimrar fi talabil ilm, di mana ketiga nikmat ini akhwanifillah sungguh merupakan seagung-agung nikmat yang ada pada seorang hamba. Tidak bisa dinilai dengan perkara-perkara duniawi sebanyak apapun. Dan berhubungan dengan majelis kita di sore hari ini, insyaallah taala kita akan memulai pembahasan seputar pembahasan tasrif yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu Arabiyah, dan bahkan akhwanifillah cabang ilmu saraf. Sebagian ulama lughah lebih mengedepankan daripada cabang ilmu nahwu. Kenapa? Karena cakupan pembahasannya lebih banyak. Ilmu nahwu hanya membahas keadaan akhir suatu kata, sedangkan saraf ikhwanifillah membahas keadaan awal suatu kata dan pertengahannya. Dan tidak dipungkiri bahwasanya kedua cabang ilmu bahasa Arab ini, yaitu nahwu dan saraf, merupakan cabang terpenting dan cabang paling dasar yang harus dikuasai oleh setiap penuntut ilmu Arabiyah. Sekuat apapun nahwu yang dimiliki oleh seseorang ikhwanifillah, kalau tidak memiliki dasar saraf yang bagus, maka dia akan terjatuh dalam lahan yang banyak. Kalau nahwu, seorang bisa ngakali, tinggal disukun selamat. Nah, Zahaba Muhammadun, Zahab Muhammad, selesai, orang paham. Zahab Muhammad. Tapi dia sudah punya salah sedikit, oh zahab. Nah, kalau dia bisa nahwu, zahiba, ya, zahiba Muhammadun, tidak betul. Sehingga kalau saraf ikhwanifillah, untuk menutupinya sedikit repot. Berbeda dengan nahwu. Menutupi kekurangan dari sisi nahwu, seorang tinggal apa? Tinggal mensukun akhirnya. Nah, sakin taslam. Nah, sukun akhirnya engkau selamat. Nah, sedangkan ilmu saraf butuh seorang betul-betul menguasai dan memperbanyak. Ya, memperbanyak, dia melihat kamus, memperbanyak hafalan-hafalan dari kosakata-kosakata yang dia miliki. Oleh karena itulah kebanyakan metode saraf di negeri kita ikhwanifillah metode hafalan. Dimulai dari menghafal wazan,
Kemudian menghafal mauzun, yaitu menghafal contoh-contohnya. Kenapa? Karena kita orang-orang ajam. Orang-orang ajam yang belum memiliki modal kosakata. Ya berarti harus menghafal. Harus menghafal. Berbeda dengan orang-orang Arab. Metode pembelajaran sharaf di kalangan Arab ikhwanifillah lebih kepada sisi teoritisnya, sisi teorinya. Kenapa kok qama jadi qama, kok yaqumu, nah jadinya qaim, ketika dalam bentuk fi'il amr menjadi qum. Di dalam pembahasan sharaf di kalangan orang-orang Arab yang dibahas adalah teorinya. Kenapa berubah kata dari keadaan demikian ke keadaan yang lain? Nah, karena itulah kita ikhwanifillah mau tak mau harus memulai dari menghafal wazan. Dikarenakan ulama Arabiyah untuk mempermudah para penuntut ilmu dalam masalah ini, dalam pembahasan sharaf mereka mengistilahkan dengan istilah yang disebut dengan wazan, timbangan. Jadi semua kata-kata dalam bahasa Arab mereka Mereka buat wazannya. Wazan itu timbangan. Diambillah huruf-huruf yang digunakan sebagai timbangan itu, yaitu huruf fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Karena minimal fi'il dalam bahasa Arab minimalnya 3 huruf. Dan fi'il adalah istilah untuk setiap kata yang menunjukkan hadas, menunjukkan suatu kejadian dan berhubungan dengan zaman. Maka dari kata itulah kemudian dibuat wazan fa'ala. Kemudian tinggal harokatnya menyesuaikan. Ini asal muasalnya, Pak. Kemudian setiap kata ketika ingin dicari wazannya maka ditimbang dengan timbangan fa, ain, lam tersebut. Misalnya kita ingin menimbang alima, maka tinggal disesuaikan, diterapkan fa, ain dan lam, kemudian harokat-harokatnya disamakan. Berarti fa'ila wazannya alima, atau alima wazannya fa'ila. Baik, demikian. Nah, dari sisi ini akhwan, sisi pentingnya apa? Sisi pentingnya, seorang akan bisa nantinya membentuk dari satu kata ke kata-kata yang lain ketika dibutuhkan untuk mengubahnya, mulai dari fi'il madhi diubah menjadi fi'il mudhari', diubah menjadi fi'il amr, dicari isim fa'ilnya, dicari masdarnya dan seterusnya. Ini dasar-dasarnya. Tapi insyaallah taala akan kita lewati di sini. Cuman ada hal penting yang hendaknya antum penuhi, karena tidak akan mungkin seorang bisa memahami hal ini dengan baik kalau antum tidak memenuhinya. Yaitu antum harus menghafal wazan-wazan yang 22. 22 wazan itu semuanya diusahakan sudah hafal. Mulai dari 3 wazan thulathi mujarrad, kemudian 12 wazan 6 wazan thulathi mujarrad, kemudian 12 wazan thulathi mazid, kemudian tinggal wazan-wazan rubai. Kalau itu mungkin insyaallah taala akhwanifillah sangat memudahkan seorang talib dalam usaha untuk mempelajari ilmu sharaf. Mempelajari ilmu sharaf. Taib. Dan di risalah ringkas ini ya kawan,
sengaja memilih ini dikarenakan sistematis untuk membuka wawasan kita terlebih dahulu, gambaran sehingga terpola di benak kita tentang pembahasan sharaf itu bagaimana. Sehingga datang dalam bentuk kebanyakan berupa diagram, kemudian tabel-tabel yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan kharitatul dzihn, pemetaan dalam benak kita. Karena memang seorang berusaha untuk menggambarkan suatu cabang ilmu itu sangat penting, apalagi ilmu alat. Ilmu alat, akhwani fillah, sangat dibutuhkan seorang bisa menggambarkan pembahasan yang dicakup oleh cabang ilmu tersebut. Nah, diantaranya adalah ilmu sharaf ini. Dan yang kita pelajari ini, kita ambil awal terlebih dahulu, sharaf berhubungan dengan af'al. Karena pembahasan sharaf, secara umum ikhwani fillah, kaidah-kaidahnya terbagi menjadi 3. Yang khasun bil af'al, kemudian khasun bil asma, dan yang ketiga mushtarak. Mushtarak. Ya, pembahasan yang khusus dengan fi'il. Kemudian pembahasan yang khusus dengan isim-isim saja, membahas isim. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang mushtarak, yaitu dicakup oleh fi'il dan isim juga. Kita mulai dari fi'il, ikhwani fillah, karena karena kita hidup tidak akan luput dari melakukan perbuatan. Maka kebanyakan mengawali dengan fi'il. Dan fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi beberapa pembagian. Dan di depan kita ini, di halaman yang pertama, taksimatul fi'il. Antum tinggal perhatikan. Tidak perlu saya gambarkan lagi di papan tulis. Ya. Kemudian yang dilihat ini antum petakan di benak kalian, bukan cuma sekadar lewat. Namanya pemetaan, ikhwan, antum sudah langsung bisa ketika nanti ditanya, pembagian fi'il dari sisi berapa? Dari yang pertama ini terbagi menjadi berapa lagi, dan seterusnya. Sebagaimana perincian yang akan kita lihat di sini. Tayyib. Taksimatul fi'il, pembagian fi'il. Kalau antum perhatikan dari macam-macam pembagian yang disebutkan di sini, ada 6 jenis pembagian. 6 jenis pembagian. Dan membiasakan membaca diagram seperti ini juga butuh butuh kejelian, akhwat. Mengartikan apa ini maksudnya garis-garis kayak gini. Sebagian menganggap ruwet, tapi sebenarnya kalau paham ini masya Allah. Dari berlembar-lembar yang ditulis di beberapa kitab sharaf sudah diringkas dalam satu lembar ini. Perhatikan. Taksimatul fi'il yang pertama min haitsu tajarrud wa ziyadah. Yang pertama paling atas, dari sisi tajarrud wa ziyadah, yaitu dari sisi keaslian huruf-huruf itu dan ada tidaknya tambahan padanya. Yaitu dari sisi ada tidaknya tambahan pada suatu fi'il. Itu maksud min haitsu tajarrud wa ziyadah. Tajarrud maksudnya fi'il itu semuanya fi'il asli, tidak ada tambahan. Wa ziyadah yaitu fi'il yang ada padanya tambahan. Kemudian pembagian yang kedua, bihasabil jumud wa tasarruf, ke bawah. Ini antum biar lihat dulu macam-macam pembagiannya dari sisi mana dibagi fi'il itu. Fi'il pembagian yang kedua dari sisi dilihat dari sisi jumud dan tasarruf, yaitu dari sisi bisa tidaknya ditasrif.
Nah, dari bisa tidaknya ditasrif fi'il ada beberapa ada pembagiannya. Yang ketiga, min haitsu bina'uhu lil fa'il awil maf'ul. Dilihat dari sisi binanya. Apakah itu mabni lil fa'il atau lil maf'ul, atau dengan kata lain maklum dan majhul pada sebagian istilah, walaupun istilah majhul ini dikritisi oleh para ulama lughah. Kemudian yang keempat, min haitsu ta'addi wal luzum, dari sisi muta'addi dan lazimnya. Fi'il itu muta'addi atau lazim. Kemudian yang kelima, min haitsu sihhah wal i'tilal, dari sisi sahihnya huruf-huruf fi'il itu dan i'tilal, yaitu ada tidaknya huruf illah. Nah, jadi fi'il dilihat dari sisi ada tidaknya huruf illah terbagi menjadi beberapa pembagian, dan itu pembagian yang paling banyak untuk sisi ini. Kemudian yang terakhir, min haitsu taukid, dari sisi ada tidaknya penguat. Nah, ini 6 jenis pembagian untuk fi'il. Kita mulai dari yang pertama, min haitsu tajarrud wa ziyadah. Dari sisi nah, ada tidaknya tambahan. Tajarrud yaitu suatu fi'il yang di situ semua huruf-hurufnya asli. Nah, wa ziyadah yaitu yang ada tambahan. Maka fi'il terbagi menjadi 2. Fi'il mujarrad dan mazid. Nah, fi'il mujarrad dan mazid. Yang dimaksud dengan mujarrad, ikhwani fillah, istilah ini yang kalau baru belajar ilmu sharaf berarti harus berkenalan dengan istilah-istilah ini. Yang pertama, fi'il yang mujarrad yaitu fi'il yang semua huruf-hurufnya asli, tidak ada tambahan padanya. Nah, mujarrad ini terbagi menjadi 2, tsulasi dan rubai. Maksudnya apa tsulasi? Yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan semua hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Dan itu adalah minimal fi'il, ikhwan. Minimal suatu fi'il itu tersusun dari 3 huruf. Naam, dhahaba, qatala, alima. Mungkin seorang akan bertanya, lalu bagaimana dengan beberapa fi'il yang kalau dilihat itu cuma 2 huruf, seperti misalnya seperti fi'il yang 2 huruf. Qul, fi'il amr, ya kan? Qul, fi'il amr. Maka di situ mesti, ya kawan, mesti di situ ada huruf yang dihilangkan. Nah, itu nanti akan kita lewati dalam pembahasan hadzf, penghilangan suatu huruf, sebab-sebabnya apa dan kaidahnya bagaimana suatu huruf itu kok dihilangkan. Dan bagaimana mengetahui huruf yang hilang itu aslinya apa, itu juga ada kaidahnya. Nah, tapi seandainya seorang tidak memahami kaidah, kalau dia betul-betul menghafal dengan baik, ikhwani fillah, maka akan paham, akan bisa menebak. Karena memang sharaf sebenarnya di antara pokok intinya dia adalah dia memiliki kosakata dan dia sering melihat kamus. Dan ketika melihat kamus, jangan cuma antum lihat atasnya tok. Antum berusaha melihat atas yang inti yang mau dicari, kemudian ke bawah antum berusaha untuk membacanya. Itu metode yang sangat bermanfaat ketika seorang memperhatikan kamus. Kecuali ketika waktunya mepet, misalnya ingin mencari suatu makna suatu kata, waktunya mepet, ya sudah, cari apa yang diinginkan.
Taib. Kemudian jenis mujarrad yang kedua yaitu mujarrad rubai, di mana asal dari apa? Dari fi'il tersebut adalah apa? Terdiri dari 4 huruf, semuanya asli, tidak ada tambahan. Kapan saja suatu fi'il kita dapati kok lebih dari 4, maka yakin di situ ada tambahan. Mesti ada tambahan. Nah, karena tidak mungkin ada fi'il mujarrad ikhwani fillah hurufnya apa? Hurufnya lebih dari 4. Nah, dari fi'il tsulats mujarrad dan rubai mujarrad ini ikhwan, nah di situ apa? Sudah kalau kita perhatikan ada beberapa wazan sebagaimana diisyaratkan di awal. Tsulats mujarrad ketika dikumpulkan antara madhi dan mudhari'nya, nah maka akan terkumpul 6 wazan. Sebagaimana akan kita lihat dalam apa? Halaman ketiga insyaallah. Sekarang kita ingin membuka penggambaran kita terlebih dahulu tentang apa? Tentang dunia fi'il. Baik. Yang kedua mazid. Mazid maksudnya apa ikhwan? Yaitu fi'il yang padanya ada huruf tambahan. Dan huruf-huruf tambahan itu apa saja? Terkumpul dalam kalimat sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Nah, berarti apa? Sin, taib, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, kemudian apa? Alif. Ya, sa'altumuniha. Huruf-huruf tambahan itu terkumpul dalam kalimat apa, Abdurrahman? Sa'altumuniha. Dituliskan itu nanti. Nah, itu huruf-huruf tambahan. Yang apa? Yang secara qiyas ditambahkan pada fi'il-fi'il ikhwan. Kemudian fi'il yang mazid itu juga terbagi menjadi 2, mazid tsulats dan mazid rubai. Yang insyaallah taala nanti akan kita lewati juga tentang apa? Tentang fi'il-fi'il mazid tersebut. Biidznillah azza wa jalla. Nah, untuk mazid tsulats, itulah yang diisyaratkan tadi dengan apa? Dengan adanya 12 wazan. Nah, yang dimulai dari dengan tambahan hamzah ta'diyah dengan wazan af'ala. Ini sangat banyak, ikhwan. Taib, qama menjadi aqama. Dinamakan dengan hamzah ta'diyah karena menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Dan seterusnya. Nah, mulai dari wazan af'ala, yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Nah, ini antum harus apa? Harus menghafalnya dengan mutqin. Sudah sampai mana, Talha? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal dites. Ya. Nah. Pembagian yang kedua dari sisi jumud wa tasarruf. Jumud dan tasarruf terbagi menjadi fi'il. Dari sisi ini terbagi menjadi 2, fi'il yang jamid dan mutasarrif. Fi'il yang jamid, ikhwanifillah, namanya jamid yaitu apa? Yang padat. Nah, jamid itu padat, berarti tidak bisa apa? Sesuatu yang padat. Nah, kalau kita letakkan di wadah yang lebar, wadah yang
bentuknya kotak, wadah bentuknya bulat, itu tetap akan apa? Tetap akan padat, bentuknya tidak akan berubah. Jadi dia tidak akan berubah-ubah. Makanya fi'il yang jamid itu adalah fi'il yang tidak bisa ditasrif. Seperti apa contoh fi'il yang jamid? Seperti laisa misalnya. Laisa ini jamid. Nah, jamid itu apa? Tetap tidak punya. Laisa fi'il apa? Fi'il apa, Ridwan? Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yalyisu. Nah, enggak ada yalyisu. Nah, kenapa? Karena tidak ada fi'il mudhari', tidak ada fi'il amarnya. Adanya cuma fi'il madhi tok. Nah, itu fi'il jamid. Contohnya itu fi'il yang tidak mengalami apa? Mengalami perubahan. Tetap saja seperti itu. Sedangkan mutasarrif, mutasarrif ini fi'il yang bisa ditasrif. Nah, tapi bisa ditasrifnya ini ada yang sempurna, ada yang tidak. Nah, ada yang sempurna, ada yang tidak. Dan perinciannya kita ambil pada tempatnya. Dan juga dulu telah kita lewati dalam pembahasan nahwu. Mutasarrif juga apa? Ada yang mutasarrif amkan dan mutasarrif ghairu amkan. Mutasarrif amkan itu maksudnya apa? Masih ingat Aba Zur'ah? Nah, berarti bukan pembahasan kita. Kenapa? Itu pembahasan isim, ya kan? Nah, makanya saya pancing tadi biar enggak gabung, biar enggak apa? Enggak campur. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mutasarrif di sini yaitu pada pembahasan fi'il. Adapun mutasarrif amkan dan mutasarrif ghairu amkan ini pembahasan isim. Nah, kalau isim yang mutasarrif, isim yang apa? Yang mu'rab. Ya. Sedangkan fi'il itu kita pembahasan hukum asalnya mabni. Nah, isim yang mutasarrif amkan, isim yang mu'rab dan bisa menerima tanwin. Kalau yang mutasarrif ghairu amkan, fi'il isim yang mu'rab tidak bisa menerima tanwin. Itu berarti pembahasan isim. Adapun mutasarrif di sini, nah pembagiannya tentang fi'il ikhwani fillah mereka bagi jadi dua, yaitu yang tam dan apa? Naqis. Nah, mutasarrif yang tam yang bisa ditasrif yaitu maksudnya ditasrif sempurna, bisa didatangkan fi'il madhi, mudhari' dan amarnya. Nah, dan itu mayoritas fi'il. Mayoritas fi'il ikhwani fillah itu mutasarrif. Mutasarrif tam. Di sana ada fi'il-fi'il yang mutasarrif ghairu tam atau naqis. Naqisut tasarruf. Nah, di mana ada salah satu dari bentuk fi'il yang dia tidak tidak bisa dimunculkan dari fi'il tersebut. Nah, kemudian pembagian yang ketiga min haitsu bina'uhu lil fa'il awil maf'ul. Ini sudah kita lewati dalam pembahasan nahwu juga. Nah, terbagi menjadi dua, mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum dalam artian apa? Dia dalam bentuk biasa di mana fi'ilnya menuntut disebutkan apa? Fa'il. Fa'ilnya disebutkan. Sedangkan mabni lil majhul dia fi'il dalam bentuk apa? Dalam bentuk ditiadakan fa'ilnya dan ditempatkan maf'ulnya pada kedudukan fa'il sehingga disebut dengan naibul fa'il. Nah, disinilah yang butuh diingat tentang kaidahnya mengubah fi'il mabni lil ma'lum menjadi mabni lil majhul. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Indah Syahrul. Kalau fi'il madhi mau diubah menjadi mabni majhul, kaidahnya bagaimana? Awalnya di dhammah,
huruf sebelum akhir di kasrah. Duriba. Ya. Baik. Kalau istaghfara bagaimana? Kalau dengan kaidah tersebut di dhammah awalnya di kasrah huruf sebelum akhirnya, berarti ustaghfira. Ya. Kalau dengan kaidah itu ustaghfira. Kemarin kita berikan kaidah yang lebih selamat, berlaku untuk semua semua fiil, baik yang mujarrad ataupun yang mazid. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya bagaimana? Abang Razak. Berarti jangan selanjutnya. Selanjutnya itu setelahnya tadi. Baik. Nah, kaidahnya kawan yang lebih muttarid, lebih berlaku untuk semuanya. Berarti apa? Di kasrah huruf sebelum akhir dan huruf-huruf sebelum huruf itu di dhammah. Huruf berharokat sebelumnya di dhammah. Nah, sebelum akhirnya di kasrah, kemudian huruf-huruf berharokat sebelum huruf akhir itu di dhammah. Sehingga tidak bingung. Istighfara ya jelas menjadi apa? Ustughfira. Naam. Baik. Tadaraba menjadi apa? Uduriba. Sudah. Nah, pokoknya sebelum huruf sebelum akhir yang berharokat. Nah, baik. Sebelum huruf sebelum akhir yang berharokat semuanya di dhammah. Adapun yang sebelum akhirnya di kasrah. Ini untuk kaidah mabni lil majhul pada fiil madhi. Adapun untuk fiil mudhari' kaidahnya bagaimana? Hudzaifah. Di dhammah awalnya, di fathah huruf sebelum akhir. Contohnya alima menjadi fi'il mudhari'nya apa? Ya'lamu. Mabni ma'lum. Kemudian majhulnya yu'lamu. Kalau yastaghfiru yustaghfaru. Berarti kaidahnya sudah pas untuk fi'il mudhari'. Kemudian dari sisi ta'addi dan luzum terbagi menjadi dua, lazim dan muta'addi. Ini juga penting ya kawan mengetahui fi'il itu lazim atau muta'addi. Kenapa? Karena di sana ada 6 hal yang harus ditentukan. Apakah dia butuh fa'il? Nah, cukup dengan fa'il saja ataukah membutuhkan maf'ul? Fi'il yang lazim ya kawan yaitu dalam bahasa kita namanya kata kerja pasif. Kata kerja apa? Pasif. Maksudnya apa? Dia tidak membutuhkan objek. Ini namanya lazim. Seperti apa? Duduk, tidur, menangis. Ini semuanya kata kerja pasif. Tertawa. Ya. Sedangkan muta'addi yaitu apa? Kata kerja aktif. Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab yaitu fi'il yang tidak akan sempurna maknanya kecuali ketika ada maf'ulun bihnya. Ya, dia membutuhkan maf'ulun bih. Yang kelima min haitsus shihah wal i'tilal, dari sisi sahih dan berpenyakitnya, yaitu dilihat dari ada tidaknya huruf illah. Pada suatu fi'il terbagi menjadi dua secara global. Sahih dan mu'tal. Sahih yaitu fi'il yang sehat, yaitu fi'il yang tidak ada huruf illah.
terbagi jadi 3, salim, mudha'af dan mahmuz. Insyaallah masing-masingnya akan kita pelajari di lembaran kedua, Pak. Kemudian mu'tal yaitu fi'il yang ada huruf illah padanya. Huruf illah itu ada berapa? Indang, alif. Huruf illah itu ada 3, yaitu alif, wawu. Ya, kenapa sebutkan alif dulu? Baik, alif, wawu dan ya. Nah, ini huruf illah. Tapi antum jangan sampai jadi penyakit ya. Baik, fi'il yang mu'tal terbagi menjadi 4. Misal, ajwaf, naqis dan lafif. Ini istilah-istilah semuanya. Nah, insyaallah untuk pembagian ini di lembaran kedua masing-masingnya kita jelaskan. Yang terakhir min haitsu taukid, dari sisi apa? Ada tidaknya penguatan. Maka fi'il terbagi menjadi 2, fi'il yang muakkad yang di situ ada penguatan dan ghairu muakkad yang tidak ada penguatan. Dan penguatan fi'il yang menempel dengannya ikhwanifillah yang berpengaruh padanya dalam pembahasan shorof yaitu ketika dikuatkan dengan nunut taukid, dengan nun taukid. Sedangkan penguatan yang lain itu hubungannya dengan pembahasan nahwu, seperti misalnya penguatan dengan qad, penguatan dengan lamut taukid dan seterusnya. Nah ini secara global ikhwanifillah tentang pembahasan fi'il yang perinciannya masing-masing insyaallah taala akan kita ambil pada pembahasan yang akan datang. Tapi antum pahami dulu, gambarkan dulu, polakan dulu pada benak kalian tentang apa? Tentang pembagian ini. Insyaallah akan memudahkan sekali. Naam. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.